Self Discovery 101. Semoga sebuah kehormatan bagi saya untuk dapat berkumpul bersama Bapak, Ibu, teman-teman sekalian dalam acara yang luar biasa ini. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada narasumber keren kita hari ini, yaitu David Odi Endriantono dan juga Nabila Septiani. Agar tidak menunggu lama, mari kita mulai acara ini dengan sambutan dari Ketua Kementerian Dalam dan Luar Negeri BEM UTN yang merupakan narasumber kita hari ini. Kepada Nabila Septiani, kami persilahkan. Halo teman-teman semua, aku mau berterima kasih banyak untuk teman-teman yang udah hadir. Sebelumnya, maaf banget kalau misalnya belum bisa on cam, tapi pasti nanti aku akan on cam. Dan makasih juga untuk pemateri pertama kita, yang keren banget Kak Odi. Thank you udah mau jadi pemateri di acara yang keren hari ini. Dan thank you untuk seluruh panitia yang udah bekerja keras untuk acara hari ini. Dari aku segitu aja, have fun guys dari awal sampai akhir. Thank you. Oke, terima kasih kepada Ketua Kementerian Dalam dan Luar Negeri BEM UTN yang telah memberikan sambutan yang sangat menginspirasi. Setelah sesi materi yang telah kita simak bersama, kita akan memasuki sesi tanya jawab atau Q&A. Saya yakin sesi ini akan menjadi wadah yang sangat bermanfaat bagi kita untuk memperdalam pemahaman kita mengenai materi yang telah disampaikan. Oke, pada akhirnya mari kita masuk ke sesi yang paling ditunggu-tunggu, yaitu sesi materi yang akan dibawakan oleh Kak David Odi Endriantono sebagai seorang penerima mahasiswa Jasa Scholarship pertukaran pelajar untuk program penelitian robotika di Kanagawa Institute of Technology Japan dan juga mahasiswa berprestasi Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Saya yakin banyak dari kita ingin mengetahui apa saja sih langkah-langkah yang harus kita lakukan dan juga agar kita bisa termotivasi. Kepada Kak David Odi Endriantono, kami persilahkan tempat dan waktunya. Baik, Kak. Apakah suara saya sudah terdengar? Oh, Terdengar, Kak. oke. Mohon maaf ya, Kak. Ini agak gelap kameranya. Iya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saya izin share screen dulu ya, Kak ya. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak buat Kak Stefani sudah menerima atau mengajak saya menjadi narasumber di malam hari ini untuk berbagi pengalaman maupun nanti kita bisa eh, lebih tahu mengenai beasiswa-beasiswa yang ada di Jepang nantinya. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah hadir hari ini, yang sudah menyempatkan waktunya hari ini buat kita belajar bareng-bareng di sini. Oke. Oke, tema kita yang pertama di sini kita akan membahas terkait dengan life as an Indonesian exchange student in Japan. Oke, ini merupakan background saya yang dimana dulu
saya juga tak menyangka gitu, yang dimana eh, ternyata saya bisa eh, melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi dan sampai hingga bisa dapat kesempatan menjalani penelitian terkait robotika di Jepang. Next. Nah, jadi apa gitu? Apa program yang saya jalani selama di Jepang kemarin gitu? Yaitu student exchange program. Jadi, tapi student exchange program di sini itu fokusnya ke penelitian. Mungkin kalau teman-teman tahu ya, sebelumnya sebelum tahun ini nggak ada kan ya ada yang namanya ISMA. Nah, ISMA itu selama 6 bulan dan lebih lama daripada program saya yang sudah saya lakukan sebelumnya gitu. Tapi program saya ini beda gitu. Kita di sini hanya selama 2 bulan aja. Tapi meskipun selama 2 bulan, kita itu harus benar-benar menghasilkan output riset yang nyata atau berupa penyelesaian masalah apa yang mau kita selesaikan dan kita outputkan gitu. Jadi kegiatan Student Exchange ini eh, kemarin saya di Kanagawa Institute of Technology di prefektur itu Provinsi Kanagawa, kotanya Asugi. Selain mahasiswa PEN sendiri, kita juga punya teman dari luar negeri gitu, teman-teman. Yang dimana dari Chulalongkorn University, Thailand, ada Bangkok University, Thailand, ada Sweden International Institute of Technology, itu juga dari Thailand, ada Thammasat University, itu juga dari Thailand. Lalu ada University Tunku Abdul Rahman atau UTAR, itu di Malaysia. Jadi kalau teman-teman nanti mungkin mau tanya nih, mungkin terkait beasiswa atau life cost di Thailand, di Malaysia maupun di Jepang gitu, bisa kita nanti sharing-sharing terkait hal itu dengan senang hati. Nah, jadi uh, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, Student Exchange at Kite ini merupakan program riset akademik yang melibatkan antara mahasiswa itu bergabung terhadap proyek penelitian bersama dosen maupun mahasiswa kait yang ada di sana gitu. Jadi fokusnya kita lebih ke pengembangan teknologi dan kita juga ada beberapa mengikuti kuliah seperti sensei-senseinya di sana itu kayak memperkenalkan ke kita itu hasil-hasil penelitiannya seperti apa. Lalu kita juga diajari cara buat handwork apa ya kayak ibaratnya eh, hiasan-hiasan atau mungkin kayak ukiran gelas gitu yang buat di Jepang yang lucu-lucu gitu dan sebagainya. Lalu dalam program ini saya terpilih di bidang robotika gitu, khususnya sistem kendali robot berbasis gerakan manusia. Itu juga bisa berbasis image processing atau pengolahan citra. Lalu juga bisa dikontrol melalui suara dan untuk pemrograman robotnya itu menggunakan ROS atau Robot Operating System. Dan program ini juga tidak hanya meningkatkan kemampuan riset maupun teknis aja gitu, tapi kemarin kebetulan alhamdulillah output dari program ini tuh juga tidak hanya berhenti setelah program itu selesai tidak ada apa-apa, bukan seperti itu. Jika kita juga bisa berkolaborasi dengan sensei yang di sana itu untuk membuat publikasi paper maupun nanti bisa untuk lanjut S2. Nah, jadi sebelumnya perkenalkan nama saya David Odiendrantono. Di sini saya eh, mahasiswa dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya dan sedang menempuh di semester 6 Prodi Teknik Elektronika. Dan untuk pengalaman saya, sekarang di tahun ini saya kebetulan diamanai menjadi Presiden IEEE Student Branch PENS itu. Apa itu IEEE? Mungkin teman-teman yang belum tahu, IEEE itu organisasi teknis terbesar di dunia. Dan dibagilah gitu per region-region dan di Indonesia itu terbagi di region 10 yang dimana terbagi lagi setiap kampus yaitu ada student branch. Jadi kalau di kami di PENS ini saya fokuskan IEEE ini untuk menampung wadah bagi mahasiswa itu yang suka melakukan penelitian, yang suka melakukan riset
maupun yang suka nulis paper gitu. Ayo kita bisa belajar bareng-bareng di sini dan bisa mengoutputkan hal itu nanti ke depannya itu. Dan tahun 2024 dia manai juga menjadi ketua tim robot khususnya KRTI atau Kontes Robot Terbang Indonesia di bidang VTOL, Vertical Take Off Landing. Jadi risetnya berbasis kita membuat drone gitu yang bisa melewati tantangan atau rintangan yang sudah disiapkan oleh juri. Lalu pada tahun 2023-2024 juga diamanai menjadi Duta Banggara Literasi. Untuk prestasi kemarin menjadi awardee Student Exchange di KAIT. Lalu alhamdulillah juga diamanai menjadi mahasiswa berprestasi PENS 2024 sampai 2025 dan ada beberapa lomba di esai, LKTI maupun Business Plan. Next. Nah, ini. Jadi, apa sih yang membuat saya ini benar-benar sangat-sangat ingin banget gitu ke luar negeri maupun melakukan student exchange ya teman-teman semuanya ya. Jadi, saya itu dari kecil itu selalu bermimpi gitu. Yang dimana gimana sih rasanya melakukan pendidikan atau kita belajar itu di luar negeri gitu. Itu sejak dulu waktu saya masih kecil gitu. Dah dari situ kayak saya pengen gitu, pengen banget gitu. Jadi yang dimana saya juga nggak pengen hanya tahu gimana rasanya belajar di Indonesia gitu. Nah, saya juga pengen bagaimana rasanya belajar di luar negeri itu kayak gimana, kedisiplinnya itu kayak gimana, terus ketatnya itu kayak gimana dan lain sebagainya gitu. Dan dengan mewujudkan impian kuliah di luar negeri ini, saya juga punya harapan gitu ya teman-teman ya, dapat bisa berbagi pengalaman dengan teman-teman semuanya maupun dengan teman-teman di luar sana dan mungkin bisa menginspirasi gitu atau berkontribusi di keluarga kecil saya sendiri gitu yang mungkin nanti saya bisa support adik saya maupun keluarga nantinya. Nah, jadi di sini ide riset saya waktu di kait kemarin itu membuat cleaner robot gitu. Di sini saya didampingi oleh sensei saya, yaitu beliau itu namanya Profesor Noriyuki Kawarazaki Sensei, yang dimana uh, ada sebuah problem nih, problemnya apa gitu. Ternyata cleaner robot yang ada di Jepang itu atau yang dimiliki sensei itu tidak bisa mendeteksi sampah mana yang tidak bisa diambil maupun sampah yang bisa diambil gitu. Jadi semisal cleaner robot ini deteksi ukuran sampah yang lebih besar dari ukuran cleaner robot tersebut. Nah, apa yang dieksekusi oleh robot tersebut? Robot tersebut itu seperti kayak macet gitu ya teman-teman. Macet atau tiba-tiba berhenti sendiri gitu. Bukannya malah mencari sampah yang bisa diambil atau disedot gitu. Itu problemnya awalnya. Nah, dari situ saya sama Sensei dan dengan dosen pembimbing saya di PENS, Pak Niam Tamami, itu meriset gitu. Bagaimana sih caranya robot ini tuh bisa biar bedain sampah mana yang bisa diambil maupun tidak gitu ya teman-teman. Dan ada fitur lain yang bisa kita tonjolkan juga, yaitu bisa dikontrol melalui voice gitu. Bisa dikontrol melalui suara. Kem- eh, Maksudnya dikontrol melalui suara ini gimana sih? Misal robot ini kita mau maju gitu. Itu bakal nurut mundur atau kembali ke home base gitu. Kembali ke rumahnya gitu. Ada titik home gitu. Bisa kembali gitu. Nah, akhirnya dengan output ini selama 2 bulan bisa mengembangkan sistem robot yang dimana bisa memilah sampah mana yang bisa diambil maupun yang tidak diambil gitu. Nah, lalu bagaimana gitu setelah riset ini selesai gitu ya teman-teman ya. Tentunya nggak hanya sekedar eh, hasil riset itu nggak diapa-apain gitu. Nah, selain itu setelah riset ini berjalan dengan bagus, lalu dipresentasikan dalam acara Joint International Workshop 2025 on AI Engineering and Technology atau IET gitu. Maksudnya IET ini apa? Ibaratnya kayak konferensi internasional gitu, tapi lingkupnya kecil gitu. Kalau kita mungkin
hadir gitu ya di konferensi internasional yang lebih besar itu namanya ada yang IELTS, ada yang lain sebagainya yang ada di berbagai negara gitu. Jadi acara yang eh, saya ikuti kemarin itu diikuti juga oleh mahasiswa lainnya dari Jepang, Malaysia maupun Thailand gitu yang juga sama-sama mempresentasikan hasil riset mereka masing-masing itu di bidangnya masing-masing seperti apa gitu. Lalu juga dihadiri oleh profesor maupun dosen yang dari Jepang, Malaysia maupun Thailand. Nah, seperti ini salah satu contoh cleaner robot yang sudah dikomersilkan. Nah, jadi robot ini itu bisa mendeteksi kabel di depannya gitu, teman-teman. Nah, sebelumnya itu kalau ada kabel kayak gini terus dilindas gitu, teman-teman. Atau bisa dikatakan tiba-tiba macet gitu. Atau tiba-tiba berhenti sendiri. Nah, ini yang sudah dikomersilkan itu sudah bisa mendeteksi adanya kabel nih di depannya. Pastinya saya nggak bisa nyedot nih, nggak bisa membersihkan nih gitu. Nah, makanya kemarin pengembangan saya itu yang dimana kalau ada kabel di sini seharusnya eh, robot ini itu berhenti dulu sejenak, mungkin 5 detik, lalu mengeluarkan suara untuk ke user yang dimana minta tolong ke user untuk mengambil sampah tersebut. Tapi robot itu juga nggak berhenti terus itu, langsung melanjutkan mencari sampah yang bisa diambil gitu. Nah, ini saya hadir di pameran teknologi di Jepang dan untuk yang video itu di Kanagawa Institute of Technology untuk hasil risetnya nama robotnya itu Lucia. Jadi robot ini itu dengan kita hanya memegang robot tersebut, kita bisa langsung mengetahui tekanan darah kita itu berapa yang terkait kesehatan gitu. Lalu di pameran saya juga menemukan robot canggih gitu yang mungkin kita bisa lihat di dunia film maupun apa gitu, yaitu humanoid robot gitu. Dia ini bisa salto, bisa lambai-lambai ke kita juga gitu. Jadi seperti itu perkembangan teknologi di sana. Dan ini aplikasi yang sudah dibuat oleh mahasiswa kait gitu, yang dimana untuk melatih keingatan kita gitu. Setelah kita mungkin dijelaskan materi apa gitu, aplikasi ini bisa membantu kita mereminder atau mengingat ulang materi yang sudah disampaikan sebelumnya. Nah, lalu ini juga ada di mana robot ini bisa digerakkan dengan kita hanya memencet. Jadi robot ini tuh bisa digerakkan dengan hanya kita menggunakan apa ya, motion namanya ya, menggunakan jari kita gitu untuk maju, mundur, belok kanan, belok kiri gitu. Dan ini bisa digerakkan melalui lidah gitu, teman-teman. Cuma di sini kan nggak mungkin gitu nyoba satu-satu lidah gitu, makanya dengan tangan gitu. Nah, untuk ini robot ini bisa mengambil sebuah objek gitu teman-teman ya. Yang dimana dengan mengambil sebuah objek ini ingin membenarkan gitu posisi robot yang benar itu gimana gitu. Jadi bisa melihat kalau kita lagi ngadep kanan itu seperti apa, lagi ngadep kiri itu seperti apa, lagi membelakangi robot ini seperti apa, dan lagi berhadapan dengan robot ini seperti apa, seperti itu. Dan seperti apa sih gitu proses yang dilalui gitu dalam masa-masa pendaftaran dalam student exchange ini, sesuai dengan pengalaman saya kemarin ya teman-teman ya, yang dimana ada proses batch pertama atau tahap pertama gitu, yang dimana ada pengumpulan CV, portofolio, ada paspor juga, dan sertifikat bahasa Inggris gitu.
Yang minimal kemarin ini sebenarnya nggak ada minimalnya ya teman-teman ya kalau di kampus saya gitu. Cuma lebih baik kalau misal TOEIC gitu mungkin bisa di atas 700 gitu. Kalau TOEFL ITP gitu mungkin bisa di atas 550. Kalau malah TOEFL IBT maupun IELTS itu mungkin minimal 6,5 seperti itu. Nah, setelah tahap satu selesai, diumumkanlah siapa yang terjaring untuk masuk ke tahap dua gitu. Di tahap dua ini kita disuruh untuk menjelaskan sedetail-detailnya di spreadsheet atau Excel yang sudah disiapkan oleh kampus gitu untuk menjelaskan prestasi kita apa, untuk menjelaskan pengalaman kita apa gitu, agar langsung diseleksi oleh sensei yang tertarik sama kita di Jepang gitu. Nah, lalu saya juga pengen membahas nih sama teman-teman semuanya terkait jasa scholarship gitu. Di sini jasa scholarship ini kemarin kebetulan diurus langsung oleh kampus di Jepang gitu. Tapi ketika mungkin kita lagi berkuliah di Jepang ya teman-teman ya, kita bisa mengajukan ini juga gitu melalui perantara kampus yang sudah kita tuju gitu. Yang di mana jasa scholarship ini membantu kita per bulannya itu sekitar 80.000 yen atau sekitar rupiahnya itu 9 juta gitu. Kalau misal teman-teman masih kurang 9 juta bisa daftar yang beasiswa lainnya juga gitu. Seperti yang sekarang mungkin bisa kita lihat itu LPDP Cica, habis itu ada Max gitu, dan lain sebagainya. Nah, apakah 9 juta ini cukup gitu? Sesuai pengalaman saya kemarin, itu cukup asal kita benar-benar apa ya, kayak masak terus gitu teman-teman. Jadi kalau nggak masak gitu, karena di sana itu sekali makan itu kita bisa habis 50.000, bisa habis 100.000 gitu untuk sekali makan. Untuk harga beras di sana juga lagi mahal-mahalnya dulu waktu saya di sana itu sekitar 100.000 1 kilo itu teman-teman. Jadi harus masak sendiri dan beli-beli mungkin sayur atau lauk-lauk gitu yang pengen kita beli. Untuk harga apartemen berapa gitu. Kayak kemarin saya kebetulan 1 bulan itu 5,5 teman-teman. Jadi kan cuma sisa 3,5 aja buat makan 1 bulan gitu. Tapi untuk apartemen nanti teman-teman pasti bisa nyari yang lebih murah gitu. Karena kemarin itu kebetulan rekomendasi dari kampus. Nah, jadi menurut saya menjalani penelitian di luar negeri itu adalah pengalaman yang luar biasa ya teman-teman ya, yang dan sangat penuh tantangan gitu. Jadi saya juga bisa bertemu banyak orang hebat, belajar dari langsung dari pakarnya, dan merasakan oh ternyata gini ya kalau ilmu pengetahuan itu langsung diterapkan di dunia nyata itu kayak gimana gitu teman-teman. Jadi setiap hari itu kesempatan saya untuk berkembang di sana meskipun hanya sebentar gitu. Jadi tidak hanya di dalam bidang akademik aja, tapi dalam pola pikir, kedisiplinan masyarakat sana, tepat waktunya sana gitu, dan lain sebagainya. Dan dari pengalaman ini saya juga semakin yakin gitu teman-teman ya yang dimana keterbatasan itu bukanlah penghalang kita gitu untuk berhenti gitu, melainkan ya dorongan kita untuk terus maju gitu. Jika saya aja yang berasal dari keluarga sederhana gitu bisa sampai di titik ini, maka siapapun juga bisa, apalagi teman-teman di sini gitu, yang pastinya juga tidak kalah keren dan hebat juga. Jadi jangan pernah takut untuk bermimpi besar dan berusaha untuk mewujudkannya gitu, karena pendidikan itu adalah kunci ya teman-teman yang bisa membuka pintu-pintu peluang gitu kalau yang mungkin nggak kita sadar gitu, yang nggak pernah kita bayangkan sebelumnya gitu. Jadi tetaplah kita berjuang dengan sekeras mungkin karena kerja keras dan ketekunan itulah gitu ya teman-teman ya yang pasti akan membuahkan hasil nantinya. Nah itu eh, penjelasan dari saya untuk waktu yang sisa yang ada, mungkin saya lebih fokus ke nanti Q&A sama teman-teman semuanya untuk kita eh, mengclearkan apa yang mungkin teman-teman mau tanyakan dan lain sebagainya.
Untuk setelahnya saya kembalikan ke MC. Terima kasih banyak. Baik, waktu terasa cepat berlalu saat mendengarkan kisah dan ilmu dari sosok inspirasi seperti Kak David. Sungguh sebuah sesi yang luar biasa. Kita telah melihat bagaimana pengalaman Kak David Odi dalam meraih beasiswa teknologi di Jepang bukan hanya sebuah pencapaian pribadi, tetapi juga membuka wawasan kita semua tentang berbagai peluang di kancah global. Semoga apa yang telah dibagikan hari ini menjadi pemicu semangat bagi kita untuk terus belajar, berinovasi, dan tidak takut bermimpi besar. Terima kasih sekali lagi kepada Kak David Odi atas pemaparan yang sangat mencerahkan. Kini mari kita lanjutkan eksplorasi kita dengan topik yang tak kalah menarik. Untuk itu, saya persilahkan pemateri kita selanjutnya yang akan membahas tentang dari bingung ke tahu arah, Self Discovery 101. Kepada Nabila Septiani, kami persilahkan tempat dan waktunya. Oke, halo teman-teman semua. Apakah suaranya terdengar dengan jelas? Terdengar, Kak? Oke, thank you. Oke, hari ini senang banget yang pastinya, apalagi setelah dengar Kak David Odi tadi bercerita tentang beasiswanya di Jepang. Itu sangat-sangat menginspirasi ya buat aku dan juga teman-teman gitu. Jadi, nah, kalau setelah dengar tadi kan juga pasti dari kita juga, wih, pengen nih gitu, dapat beasiswa dan segala macam. Nah, tapi untuk menuju itu kita tuh perlu kenal sama diri kita sendiri. Kita perlu tahu diri kita sukanya apa, kita maunya kemana. Nah, kali ini makanya aku pengen bahas tentang self discovery. Gimana sih dari yang tadinya bingung ke yang tahu arah gitu. Oke, sebentar. Boleh di-share screen, Kakak Panitia? Oke. Oke, di sini dari bingung ke tahu arah. Gimana sih kita jadi kenal sama diri kita sendiri dan jadi tahu apa yang kita suka dan apa tujuan kita gitu. Oke, boleh di next, Kak. Oke, sebelum maaf teman-teman kalau mungkin sekarang aku belum bisa on cam ya karena ini ada masalah jaringan. Jadi so sorry. Jadi salam kenal juga teman-teman kalau yang belum tahu aku Nabila Septiani, mahasiswa psikologi semester 4. Mungkin lebih detailnya bisa lihat di PPT yang telah disediakan sama panitia dan mungkin kalau misalnya nanti mau cerita-cerita atau kita mau berdiskusi aku open banget, kita boleh banget mutualan di sosial media atau di LinkedIn. Oke, boleh di next. Oke, kenapa sih dari kita banyak yang bingung dan banyak yang gak tahu nih arahnya kemana gitu. Boleh di next, Kak? Oke, di sini fenomena umum yang bikin bingung itu yang pertama ada quarter life crisis. Ini mungkin teman-teman udah sering denger ya fase ini, fase di mana banyak orang, kebanyakan usia 18 sampai 25 nih merasa stuck atau overthinking soal masa depan, di mana ngerasa harus udah tahu passion, kerjaan, atau tujuan hidup. Padahal kenyataannya belum tentu. Terus yang kedua ada FOMO. Fear of missing out, di mana sekarang tuh kita zamannya ini ya, zamannya sosial media ya. Dikit-dikit scroll TikTok, nemu orang udah pada sukses. Dikit-dikit scroll Instagram, ngeliat teman-teman kita udah eh, nemuin pencapaiannya gitu. Nah, dari situ kita ngerasa stuck nih. Terus jadi
ngerasa tertinggal ngelihat teman-teman yang punya project, dapat kerja, nikah, traveling, dan kita ngerasa ketinggalan banget. Padahal yang kita lihat di sosial media tuh cuman highlight-nya aja. Cuman malah nggak ada sebagian yang kita lihat gitu. Karena beberapa orang up di sosial media cuman apa yang pengen mereka posting. Sisanya kita nggak tahu kan ngelihat perjuangan mereka tuh kayak gimana. Gitu. Terus yang ketiga ada tekanan dan tekanan dari lingkungan dan ekspektasi. Mungkin di sini teman-teman pasti tahu lah kayak orang tuanya punya harapan, masyarakat juga punya standar, apalagi masyarakat Indonesia ya sekarang standarnya makin-makin gitu. Terus kampus atau kantor nih punya tuntutan tuh, tapi kadang kita semua tuh suka nggak cocok sama isi hati kita sendiri dan akhirnya itu semua bikin bingung. Nah, kali ini di sini aku nggak tahu kita langsung nemuin tujuan itu dan aku nggak langsung nyuruh teman-teman untuk tahu semua jawabannya, tapi ngajak teman-teman mulai satu hal dulu. Kenal sama diri sendiri. Karena di tahu arah di sini tuh bukan soal jawaban yang besar, tapi tentang teman-teman sadar, teman-teman sedang kemana dan kenapa. Harapannya nih dari yang awalnya bingung, teman-teman jadi punya kompas untuk melangkah. Boleh di next? Sebentar ya, aku coba on cam. Oke, boleh di next, Kak. Oke, mungkin teman-teman di sini dari awal ada yang nanya ya, apa sih Kak self discovery itu gitu. Terus di sini mungkin aku akan boleh di Oke Kak, boleh di next Kak operator. Oke, di sini juga teman-teman mungkin bisa dilihat ya bahwa self discovery ini adalah proses mengenal siapa diri kita sebenarnya, terus mulai dari apa yang kita suka, apa yang penting buat kita, sampai bagaimana kita merespon hidup. Gampangnya self discovery ini tuh tentang mengenal diri kita lebih baik dari semua label yang orang lain tempelin ke kita. Gitu. Nah, kadang kan kita sering tahu ya apa yang orang lain harapkan itu tuh kita tahu banget. Kita tahu banget deh apa yang orang lain cita-citain untuk kita gitu. Tapi eh, kita jarang tahu gitu loh apa sih yang sebenarnya kita pengenin, apa sih yang sebenarnya baik buat kita gitu. Terus di sini mungkin bisa dilihat juga sepenting apa sih self discovery ini gitu. Penting banget ya teman-teman. Yang pertama bikin keputusan hidup lebih jelas. Kalau kita udah punya keputusan hidup yang jelas, kita jadi nggak ikut-ikutan orang lain karena kita punya tujuan yang jelas. Terus yang kedua, kita lebih kenal nilai dan passion apa yang kita punya. Tahu nih kenapa sih kita peduli sama suatu hal. Tahu nih kita prinsip apa sih yang kita pegang untuk suatu hal gitu. Terus yang terakhir lebih berani melangkah. Nah, karena kita tahu arah, karena kita punya tujuan nih, karena kita pegang prinsip kita, eh, kita ngelakuin itu jadi lebih bermakna gitu. Nah, self discovery ini tuh bukan tujuan akhir teman-teman, tapi ini kompasnya gitu. Supaya waktu kita melangkah, kita tahu nih kenapa kita milih jalan itu. Dan self discovery, teman-teman harus ingat bahwa self discovery ini bukan tentang jadi orang yang fix, tapi tentang jadi lebih sadar aku siapa, aku maunya apa, dan kenapa aku pengen itu gitu. Dan ini bukan tentang lomba siapa yang paling cepat tahu tujuannya, tapi tentang keberanian buat berhenti sejenak dan dengerin diri kita sendiri gitu. Oke, boleh di next kakak operator. Oke, di sini mungkin agak self discovery dan self improvement itu agak sama
walaupun ternyata beda ya teman-teman, karena self discovery ini tuh kita kayak ngaca dan jujur sama bayangan yang kita lihat tuh kayak jujur sama diri kita sendiri. Kalau self discovery, kalau self improvement itu kayak latihan supaya bayangan itu jadi versi yang lebih kuat gitu. Tapi kita nggak bisa improve apa yang belum kita kendaliin kan. Jadi betapa pentingnya kita self discovery dulu, baru dibantu dengan self improvement. Mungkin di layar teman-teman juga bisa lihat ya, kalau misalnya self discovery ini kenalan dulu sama siapa diri kita, terus self improvement baru nih membantu, ketika kita udah kenal baru membantu diri kita untuk berkembang. Terus yang kedua, fokus ke keunikan dan isi hati. Itu kalau self discovery. Sedangkan self improvement, setelah kita udah fokus ke keunikan, terus setelah kita udah tahu nih diri kita siapa, baru self improvement yang membantu fokus ke skill, kebiasaan dan hasilnya. Terus yang ketiga ada self discovery tentang reflektif dan jujur. Karena kalau self discovery kita nggak bisa bohong. Kalau ngomong sama diri sendiri mungkin kita gampang ya jujur ke orang lain gitu. Tapi yang susah juga adalah jujur ke diri sendiri. Itu kenapa self discovery butuh refleksi diri dan kejujuran. Sedangkan self improvement itu harus progresif dan aktif gitu. Oke, boleh di next kakak operator. Oke, di sini ada tanda-tanda kita belum kenal sama diri sendiri. Tenang teman-teman, gak sendiri karena aku juga pernah melewati fase ini. Karena kadang kita tuh ngerasa baik-baik aja ya, kayak aku oke kok gitu. Kelihatan aktif, sibuk, terus kelihatan produktif. Tapi ketika diem, kita ngerasa kosong, bingung. Sebenarnya aku tuh pengen apa sih gitu. Sebenarnya apa sih tujuan aku? Nah, itu bisa jadi sinyal kalau kita belum benar-benar kenal sama diri kita sendiri. Nih, tanda-tandanya yang pertama, kita sering bingung ambil keputusan. Kalau misalnya ditanya, mau jurusan apa, bingung. Mau ambil peluang ini atau itu, bingung. Pokoknya bingung terus. Karena kita belum tahu nih, apa sih yang sebenarnya penting buat diri kita sendiri dan apa sih yang sebenarnya kita mau gitu. Terus yang kedua, kita gampang terpengaruh sama orang lain. Ganti tujuan hidup karena lihat story teman. Lihat teman-teman ikut, sekarang tuh lagi zaman banget ya, volunteeran gitu. Lihat teman-teman volunteer, ikut volunteer. Sebenarnya itu bagus untuk acuan kita lebih produktif. Tapi kita juga harus tahu kita butuh itu nggak ya? Posisi volunteernya tuh cocok nggak ya sama kita gitu. Jangan ikut sebuah kesibukan cuman karena FOMO, karena itu nantinya bakalan nyapein diri kalian sendiri. Bahkan kadang ada yang ngubah cara ngomong dan gaya hidupnya biar cocok sama lingkungan. Kita jadi kayak ngaca ke orang ya, bukan ngaca ke diri sendiri. Nah, itu nggak boleh. Terus yang ketiga, nggak tahu mau jadi apa atau nggak tahu mau kerja apa. Kadang tuh orang lain suka nanya ya, 5 tahun lagi mau kerja apa gitu. Kita jawab, nggak tahu, bingung. Dan itu bukan salah teman-teman. Tapi itu tandanya kita perlu duduk sebentar dan tanya ke diri kita sendiri, aku pengennya jadi siapa sih? Bukan cuman aku pengennya kerja apa gitu. Terus yang terakhir adalah merasa kosong atau stuck. Walaupun kelihatannya baik-baik aja. Mungkin kita semua di sini jago banget ya untuk senyum dan nutupin kalau kita lagi baik-baik aja. Tapi di dalam diri teman-teman pasti suka nanya, aku ngapain sih sebenarnya gitu. Ini umum banget ya terjadi di masa muda, apalagi di teman-teman yang sekarang lagi merasakan quarter life crisis, dan it's okay teman-teman gak sendiri, dan itu justru jadi alasan kenapa self discovery itu penting banget. Nah, kalau teman-teman ngerasa nih bingung milih jurusan, kerjaan, atau bahkan galau soal aku sebenarnya cocok di mana sih? Kabar baiknya, teman-teman gak sendirian. Justru itu adalah sinyal bagus buat teman-teman karena tandanya teman-teman sekarang sadar dan siap buat mulai kenalan nih sama diri sendiri. Dan kalau teman-teman ngerasa relate di salah satu tanda-tanda ini, tenang juga kalau teman-teman gak sendiri. Dan teman-teman gak salah, itu tandanya teman-teman siap mulai mengenal diri sendiri lebih dalam gitu. Oke, boleh di next, kakak operator. Oke, di sini ada 3 pilar self discovery karena self discovery ini kayaknya cukup panjang dan pasti ada fasenya. Dan di layar ini adalah 3 fase self discovery.
Karena self discovery ini bukan tentang cuman mikir aku siapa ya gitu, tapi proses aktif dan berlapis. Dan menurut aku berproses adalah perjalanan kita seumur hidup. Jadi nggak cuman sekali dua kali terus kita langsung nemuin diri, tapi bertahap. Dan yang pentingnya adalah seenggaknya teman-teman dari sini tahu bahwa mengenal diri sendiri tuh udah jadi salah satu langkah awal untuk teman-teman jalan ke depan gitu. Nah, ada 3 langkah penting yang kita wajib tahu. Yang pertama di sini ada kenalin diri atau know yourself. Kenalin diri, langkah pertamanya itu kayak kita ngobrol sama diri kita sendiri. Tanya, sebenarnya aku sukanya apa sih? Gitu. Aku percayanya apa sih dan pernah mengalami apa? Terus mungkin kita di sini bisa eksplorasi minat dan nilai hidup. Tanya nih, apakah kita semangat banget, nilai penting apa sih yang penting nih buat kita, prinsip apa sih yang harusnya kita pegang, kayak kejujuran, kebebasan, atau kreativitas. Terus teman-teman mungkin di sini yang terakhir di bagian you know yourself, di sini ada refleksi pengalaman hidup. Lihat nih kembali momen-momen yang terjadi di ke belakang gitu. Apa sih yang teman-teman rasain gitu? Apa sih yang teman-teman pelajari dari masa lalu tersebut dan kenapa itu penting? Gitu. Mungkin yang terakhir teman-teman bisa tes sederhana kayak tes MBTI gitu atau tes minat bakat juga. Nah, tapi perlu dicatat penting kalau misalnya tes ini juga bisa jadi petunjuk awal, tapi jangan dijadiin kotak. Digunain aja untuk mulai percakapan dengan diri sendiri, bukan untuk membatasi. Jadi teman-teman boleh tes, tapi jangan jadiin tes tersebut batasan untuk diri teman-teman gitu. Karena kenal diri itu bukan sekali jadi, tapi proses gitu. Makin kita jujur, makin dalam kita bisa mengenal siapa diri kita di balik peran dan ekspektasi yang orang lain kasih buat kita. Terus yang kedua ada terima diri atau accept yourself. Nah, setelah kita kenal nih sama diri kita sendiri, kita mungkin gak suka sama yang kita temukan. Tapi bagian dari tumbuh tuh adalah tentang menerima kan. Bahwa dari diri kita ya manusia gitu. Dan gak apa-apa kalau nggak sempurna. Nah, di bagian terima diri, accept yourself, itu mengenal kekuatan dan kelemahan. Itu sadari nih bagian mana sih yang jadi kekuatan kita, bagian mana sih yang jadi kelemahan kita, dan bagian kelemahan itu harus dimaklumi ya teman-teman. Jangan disalahin, itu nggak boleh, apalagi dibenci. Terus yang di bagian kedua dari terima diri itu adalah berdamai dengan masa lalu. Berdamai juga dengan ketidaksempurnaan teman-teman. Gak apa-apa kalau nggak bisa, nggak apa-apa kalau nggak kuat, nggak apa-apa kalau nggak benar atau salah gitu, nggak apa-apa. Karena balik lagi kita cuma manusia dan itu cukup gitu. Terus di sini ada self talk dan self compassion. Latih diri nih buat ngomong ke diri sendiri. Kalau contohnya aku belum bisa sekarang, tapi aku belajar. Nah, aku pengen kasih sedikit aja tentang karena banyak orang yang menyamakan self-acceptance dan self-compassion. Padahal self-acceptance dan self-compassion ini jelas berbeda ya teman-teman. Self-acceptance ini self-compassion dulu deh. Self-compassion gimana kita penuh kasih dan pengertian pada diri kita sendiri ketika kita lagi gagal. Kayak contohnya, aku gagal tapi nggak apa-apa deh, aku kan manusia dan aku lagi belajar. Tapi kalau self acceptance itu gimana kita menerima diri. Self compassion dan self acceptance gak sama tapi berhubungan. Hubungannya apa sih? Hubungannya self compassion ini bisa membantu proses proses self acceptance gini. Contohnya saat kita tahu nih kalau misalnya kita ada kekurangan dan nggak nyalahin diri kita, tandanya kita lebih mudah menerima diri kita apa adanya gitu. Terus self talk dan self compassion balik lagi ke yang kedua, accept yourself. Itu latih diri aja buat ngomong ke diri sendiri. Aku belum bisa sekarang, tapi aku sedang belajar dan coba deh sering-sering ngobrol sering-sering ngobrol sama diri sendiri karena itu mungkin bentuk sepele yang suka kita nggak sadar, tapi itu impactnya gede banget ke diri kita sendiri. Nah, kalau kamu bisa terima diri kamu sendiri, apalagi saat gagal, kita juga bakalan lebih kuat bangkit untuk berkembang gitu. Terus ada yang ketiga, kembangkan diri atau grow yourself. Setelah kita kenal dan terima,
Baru nih kita melangkah, bukan dari paksaan, tapi dari kesadaran. Itu yang harus di-highlight. Menentukan tujuan jangka pendek. Nggak perlu deh langsung ke hal yang besar. Dari hal yang kecil aja dulu. Bukan langsung hidup ideal, tapi langkah kecil yang realistis. Kita mau belajar apa sih? Mau coba apa ya gitu? Atau ubah kebiasaan apa ya gitu? Hal-hal kecil yang yang mau kita lakukan secara konsisten akan berdampak dengan besar. Terus yang kedua ada eksperimen dan eksplorasi. Coba nih, coba hal baru. Gagal pun gak apa-apa, yang penting kayak kalau misalnya teman-teman mau coba suatu hal. Kalau teman-teman mau coba suatu hal, nggak apa-apa deh, coba dulu, gagal belakangan. Karena menurut aku mindset juga harus diubah gitu. Mindset juga harus diubah yang tadinya kita pokoknya harus coba banyak hal deh supaya menang gitu, tapi pokoknya coba banyak hal supaya kita dapat pelajaran dari sana gitu. Mindsetnya harus diubah gitu. Terus yang terakhir ada konsistensi dalam mencoba hal baru. Jangan tunggu motivasi. Motivasi penting, tapi jangan tunggu motivasi. Bangun kebiasaan kecil dan lakuin berulang-ulang. Disitulah pertumbuhan terjadi. Dan grow yourself ini bukan berarti buru-buru sukses ya teman-teman, tapi pelan-pelan jadi diri yang teman-teman sendiri banggain. Kadang kita suka banget mau dengar kata bangga dari orang lain, padahal dengan kita ngomong ke diri kita sendiri kalau kita bangga sama diri kita sendiri itu udah bikin kita sayang sama diri kita sendiri dan lebih tahu diri kita sendiri. Oke, boleh di next ya Kak Operator. Oke, menyusun arah awal hidup. Itu gimana sih gitu? Mungkin teman-teman bisa pakai cara ini. Oke, boleh next, Kak. Oke. Di sini ada gambar, teman-teman. Mungkin kalau misalnya bisa dilihat di tengah-tengah itu ada bacaan arah awal hidupku. Terus teman-teman mungkin bisa dilihat juga kalau misalnya di samping kiri atas itu ada kayak lukisan gitu, kayak buat ngelukis. Terus ada love gitu terus sama tutup kurung. Nah, itu adalah passion kita. Cari deh hal yang bikin teman-teman semangat atau penasaran atau bahagia saat ngelakuinnya. Mungkin teman-teman suka nulis, suka ngoding, mungkin kayak Kak Audi tadi mungkin suka di bagian listrik atau robot gitu, atau membantu orang, ngoding, ngobrol mendalam, nyanyi gitu. Apapun yang teman-teman suka, coba dilakuin gitu. Cari hal-hal yang teman-teman suka, yang bahagia ketika ngelakuinnya. Terus di gambar kedua, di sini ada kayak lampu gitu, terus ada orang sama ada apa ada orang di kepalanya gitu ada coretan gitu. Nah, itu adalah strength. Gimana kemampuan atau potensi alamin yang teman-teman miliki. Kadang kita suka nggak sadar ya kalau ternyata kita tuh punya bakat, kalau ternyata kita punya potensi. Cuman kita nggak sadar, dan itu pentingnya mengasah dan mencoba-coba hal baru karena mungkin dari situ teman-teman bisa nemuin potensi alamin yang sebenarnya teman-teman milikin tapi belum disadarin aja gitu. Contohnya kayak mendengarkan, terus berpikir kritis, bikin ide kreatif, kerja sama tim. Itu tuh udah jadi kayak kemampuan atau potensi alamin yang kadang suka kita milikin tapi suka nggak kita sadarin. Nah, terus di akhir itu ada mungkin teman-teman bisa lihat di sini ada gambar ketiga, itu ada gambar love, burung dan lain-lain, itu adalah value. Teman-teman nantinya akan menemukan nilai hidup. Dan coba deh cari prinsip apa sih yang teman-teman pegang. Contohnya kayak kejujuran, keadilan, kebebasan, integritas, dan lain-lain. Gitu. Oke. Boleh di next, Kak? Oke, di sini setelah ini mungkin teman-teman jadi tahu bahwa self discovery itu penting, dan aku mau share mindset penting ketika teman-teman ngejalaninnya, bahwa kita nggak harus langsung tahu tujuan akhirnya. Yang penting kita mau ngejalanin prosesnya, dan hidup itu fleksibel. Teman-teman bisa explore, evaluasi, dan belok arah. Explore aja dulu. Kalau misalnya nanti seketika kayaknya nggak cocok deh sama aku, bisa dievaluasi teman-teman sukanya lebih ke apa dan bisa belok arah. Tapi setelah dieksplor, kayaknya aku suka deh. Mungkin teman-teman bisa lebih ngelanjutin dan tingkatin dan ngelanjutin lebih fokus lagi ke bidang yang teman-teman sukain. Tapi
Lebih baik mulai melangkah berdasarkan apa yang teman-teman tahu hari ini daripada diam terus menunggu kepastian. Gitu. Oke, boleh di next Kakak Operator? Oke, ini adalah slide terakhir dan aku mau berinteraksi sama teman-teman di sini. Boleh dong, aku butuh satu orang yang mau bacain quotes dari aku. Mungkin boleh di raise hand, terus mungkin boleh tolong dibacain. Baik, kami berikan satu peserta untuk berinteraksi langsung dengan pembicara kami malam hari ini. Ada yang bersedia? Jika bersedia, boleh raise hand ya. Ayo nih, nggak ada yang mau kah? Atau enggak, Kak Asti aja deh coba kakak bacain quotes-nya di slide yang ini. Ada Kak Mirna, Kak. Oh, oke. Boleh. Ada, iya. Silakan Kak Mirna. Oke, baik, Kak. Kita nggak harus tahu segalanya untuk mulai, tapi kita perlu perlu mulai untuk tahu lebih banyak dan hidup nggak selalu jelas arahnya. Tapi setiap langkah sadar yang kamu ambil itu mendekatkanmu pada versi terbaik dari diri kamu. Makasih, Kak. Oke, thank you Kak Mirna. Oke teman-teman, thank you so much gitu dari aku. Semoga quotes dan apa yang aku sharing hari ini bisa berguna juga, nggak cuma buat aku tapi buat teman-teman. Thank you so much. Selebihnya aku kembalikan ke moderator. Thank you. Baik, sungguh sesi yang sangat mencerahkan. Awalnya, kebingungan bisa terasa seperti kabut tebal yang menghalangi pandangan. Kita mungkin terasa tersesat tanpa peta atau kompas, tidak yakin tentang langkah selanjutnya dalam karir, hubungan, atau bahkan tujuan hidup. Namun, justru dalam momen-momen inilah benih-benih penemuan diri mulai tumbuh. Seiring berjalannya waktu, potongan-potongan teka-teki mulai menyatu, kabut kebingungan perlahan sirna, digantikan oleh pemahaman yang lebih dalam tentang diri sendiri. Kita mulai melihat pola, mengidentifikasi apa yang benar-benar penting, dan merasa resonansi dengan arah tertentu. Ini bukan berarti semua pertanyaan terjawab atau jalan menjadi tanpa hambatan, tetapi kita memiliki kompas internal yang lebih kuat. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Kak Nabila, mahasiswa psikologi semester 4 yang aktif dalam berbagai organisasi, baik di dalam maupun di luar kampus, dan juga telah dipercaya sebagai pembicara dalam berbagai acara. Semoga apa yang telah dibagikan hari ini menjadi kekuatan untuk melewati fase apapun yang sedang kita hadapi saat ini. Sekarang, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, silakan tuliskan pertanyaan di kolom chat atau angkat tangan. Kita buka sesi ini dengan 3 pertanyaan terlebih dahulu. Mungkin untuk judul yang pertama ya, Kak.
Untuk para peserta yang ingin bertanya, boleh tuliskan pertanyaan di kolom chat atau angkat tangan ya. Oke, kalau nggak ada yang mau nanya, boleh dong aku penanya pertama karena aku ada yang mau bertanya ini sama Kak Odi. Apakah boleh Kak Asti? Boleh Kak, dengan senang hati. Oke, Kak Odi aku mau nanya, salam kenal juga. Eh, apa sih Kak? Aku mau tahu nih, sedikit kepo anaknya dalam proses beasiswa ke Jepang itu tentunya kan nggak cuman senengnya aja dong. Pasti ada proses-proses yang eh, pasti ada proses-proses yang kakak laluin gitu. Nah, aku mau tanya apa sih proses yang berkesan buat kakak dan gimana cara cara kakak menghadapi proses tersebut? Thank you. Ini saya langsung jawab atau gimana Kak Asti? Boleh Kak, dengan senang hati langsung dijawab saja. Ya, terima kasih sebelumnya. Terima kasih banyak Kak Nabila sudah bertanya dan keren banget materi yang disampaikan oleh Kak Nabila dan bisa membuka wawasan saya juga gitu terkait dengan mengenal diri sendiri gitu. Sebenarnya jawaban yang mungkin saya akan berikan ke Nabila itu mungkin ada kaitannya juga dengan materi yang kakak sampaikan. Jadi prosesnya itu bagaimana sih gitu sampai hingga eh, bisa sampai ke luar negeri gitu ya kak ya. Dan apa yang udah dilalui dan sebagainya. Pasti juga ada nggak enaknya juga gitu. Prosesnya gini kak. Sebenarnya proses yang paling krusial ya kak ya. Kadang itu kita sering kali gitu meragukan diri kita. Masa sih kita bisa gitu lolos ini gitu, lolos itu gitu dan sebagainya. Nah, jadi proses yang paling susah ya kak ya kadang itu meyakinkan diri kita gitu kak agar yuk kamu pasti bisa kok gitu. Kamu pasti coba aja dulu lah gitu dan sebagainya. Jadi proses itu sih kak yang mungkin paling susah. Jadi mungkin buat teman-teman juga di sini gitu jangan jangan meragukan diri sendiri ya teman-teman ya selalu yakin gitu. Dan mungkin bisa dicoba lah dulu gitu karena kita nggak tahu ya mungkin kesempatan-kesempatan yang kita coba itu ya bisa jadi rezeki kita untuk nantinya gitu itu sih Kak. Apa ada feedback? Oke, thank you dari aku segitu aja. Keren banget kalau di. Thank you. Terima kasih banyak Kak. Kak David Odi, ada pertanyaan selanjutnya dari Kak Fatma. Izin saya bacakan ya Kak. Kak, izin bertanya, apakah ada perbedaan paling besar antara sistem kuliah di Indonesia dan Jepang, dan bagaimana kakak menyesuaikan diri? Oke, ini pertanyaan menarik ya. Terima kasih Kak Fatma untuk pertanyaannya. Apakah ada perbedaan paling besar antara sistem kuliah di Indonesia dan Jepang itu ya Kak? Berbeda banget sih Kak, terutama di disiplinnya gitu loh. Kadang kan kalau kita di Indonesia kan kadang
Kalau kita lupa mengumpulkan tugas kan mungkin masih dibeli kelonggaran gitu sama dosen-dosen gitu. Mungkin kasihan dan sebagainya. Kalau di sana enggak gitu. Kalau kamu telat ya udah nol gitu atau enggak lulus gitu. Jadi disiplinnya sana itu eh, sangat sangat tinggi gitu. Itu yang pertama, disiplin gitu dan tepat waktu. Jadi di sana kita mungkin telat 1 menit, telat 2 menit gitu. Itu kita udah merasa bersalah banget gitu. Makanya di sana itu bahkan sebelum 5 menit dimulai acara itu kita udah harus standby gitu. Karena beda ya di Indonesia kadang kita malah yang menghargai orang yang terlambat kan gitu. Itu kebiasaan yang kurang baik dan harus dibenarkan sebenarnya. Itu yang kedua. Yang ketiga itu di sana itu kita selaku mahasiswa ya kayak kayak bener-bener mandiri banget gitu loh harusan. Karena sensei-sensei di sana itu hanya mengarahkan kita aja gitu. Kamu targetnya ABC gitu. Coba kamu cari dulu caranya gimana atau proses yang kamu lalui itu nanti gimana gitu. Kalau dosen-dosen di sini kan kadang kan masih mengarahkan ya, Kak ya. Kamu harus gini 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 ya dan sebagainya gitu. Kalau di sana ya apa yang sudah ditugaskan ke kita ya kita harus sangat-sangat bertanggung jawab dan mandiri untuk menyelesaikan tugas itu dengan sebaik mungkin. Itu sih Kak. Apa ada feedback dari Kak Fatma? Baik, Kak, cukup. Terima kasih. Sama-sama. Oke, Kak, tadi aku melihat ada yang raise hand di sini atas nama Kak Andre Genta. Adakah pertanyaan yang ingin diajukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebentar ya. Izin tadi saya baru masuk sebenarnya, tapi saya sangat tertarik dengan tema yang eh, dihadirkan sama panitia gitu ya. Terutama eh, teman-teman ini keren banget ya, sampai bisa mengundang Kak Odi ini suatu kehormatan mungkin buat teman-teman di UTN juga gitu ya. Eh, saya izin bertanya terkait dengan tema yang disampaikan hari ini mungkin juga sempat udah dijelaskan ya. Tapi saya penasaran banget, boleh nggak? Karena saya baru masuk tadi, ada nggak sih tips and trick untuk kita nih sebagai mahasiswa mungkin ya ini rata-rata di sini semuanya rata-rata mahasiswa ya, termasuk saya juga gitu masih mahasiswa. Eh, Gimana sih cara kita mempercepat eh, akselerasi gitu ya, pengenalan diri kita gitu dalam konteks self discovery. Terus eh, kalau dalam konteks kita ke dapat beasiswa ke Jepang gitu ya. Tadi kan Kak Odi juga sampaikan bahwa intinya kita harus disiplin lah ya. Karena yang membedakan kita di Indonesia nih berarti kan kadang-kadang masih ada toleransi kan. Kalau di Jepang tuh enggak. Nah, em, ada nggak sih Kak tips and trick gitu ya supaya tadi kan Kakak bilang kita harus yakin gitu ya. Tapi kadangkala kita nih susah banget untuk yakin, percaya dirinya aja susah banget gitu. Bahkan ketika kita menganalisis diri sendiri banyakkan negatifnya daripada positifnya. Mungkin dari kedua narasumber bisa saling melengkapi gimana ya caranya untuk bisa kita lebih cepat gitu mengenal diri kita dan lebih pede, lebih yakin itu cara cepatnya, cara singkatnya menurut pengalaman kakak para narasumber itu seperti apa sih? Mungkin itu. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Andri. Sebenarnya pertanyaan ini cocok dijawab oleh Kak Nabila ya. Mungkin nanti Kak Nabila minta tolong kalau saya masih kurang dalam menjawabnya bisa ditambahkan selengkap-lengkapnya ya Kak Nabila ya untuk jawabannya ke Kak Andri ya. Mungkin saya pengen menjawabnya hanya pengalaman sesuai pengalaman saya aja ya Kak Andri ya. Untuk ilmunya yang lebih detail mungkin nanti ke Kak Nabila gitu. Kalau dari saya ya Kak Andri ya bagaimana biar kita itu mungkin pede gitu. Mungkin bisa lebih percaya diri dan sebagainya gitu. Mungkin eh,
kita itu ya kayak sering kali itu mungkin merasa kurang percaya diri atau merasa kurang pede kan mungkin apa ya kayak nggak ada support gitu atau nggak, kalau kita nanti coba daftar gitu kalau gagal gitu mungkin kita dianggap tidak berhasil kan kadang gitu ya kak ya itu pengalaman saya gitu. Nah, hal kayak gitu ya kak yang harus benar-benar diminimalisir gitu karena pastinya kita itu sebelum mencoba sesuatu itu kadang kepikiran nih gimana ya nanti kata orang kak aku nyoba ini gitu nanti pasti alah nggak mungkin berhasil dan sebagainya gitu. Nah, distraksi distraksi itulah kak itu yang harus kita hindari gitu yang harus kita eh, tutup gitu telinga kita karena saya sendiri kadang itu gitu gitu kak gimana ya nanti saya daftar ini apakah bisa ya gini-gini gitu. Nah, setelah saya mengenal diri saya sendiri, oh ternyata penyebab saya eh, ragu untuk mencoba, penyebab saya malu untuk maju ke depan, penyebab saya malu untuk bertanya itu ternyata saya itu mementingkan omongan orang gitu, daripada kayak ingin explore diri kita gitu. Kan kadang gitu ya, kayak kita gitu ya kayak kita mau tanya nih di sesi kelas itu. Kadang kan kita malu-malu tanya, Kenapa sih kok kita malu-malu tanya?" Mungkin nanti waktu habis sesi kelas dianggap, ngapain sih caper gitu, kebanyakan tanya, gini-gini. Kan kita kan kadang-kadang takut kayak gitu ya, kayak. Nah, makanya eh, jangan, kalau dari saya ya kayak, tutup telinga maupun hal-hal yang apa ya nggak membangun diri kita dari orang lain itu jangan sampai membelenggu kita kayak penjara itu sih Kak itu yang mungkin langkah awal dari pengalaman saya ya kayak agar kita is okay gitu kalau kita mau coba dulu apapun itu gitu kalau gagal ya is okay kita evaluasi dan kita siapkan yang lebih baik setelahnya itu dari saya Kak mungkin untuk Kak Nabila bisa ditambahkan lebih detail lagi terima kasih. Oke, terima kasih Pak Genta atas pertanyaannya. Sebuah kehormatan juga. Selain Kak Odi yang ada di sini adalah Bapak datang ke sini. Itu adalah sebuah kehormatan juga ya untuk temen, untuk saya dan teman-teman BEM lainnya. Gitu. Kak Odi keren banget juga pertanyaannya dari tadi aku nyimak banget dari cara Kak Odi menjawab. Keren, keren banget. Jujur, aku amazed. Kalau masalah, makanya tadi mungkin di webinar aku sempat bilang ya bahwa self discovery atau penerimaan diri atau berproses ini adalah tentang seumur hidup. Nggak bisa yang namanya langsung instan langsung dapet gitu. Nggak bisa yang namanya sekali dua kali coba langsung ketemu tuh sama diri sendiri gitu, langsung nerima tuh sama diri sendiri gitu. Dan kayaknya Bapak lebih jago ya gitu. Cuman kalau menurut mungkin di sini aku mau bilang mau apa ya mau tukar perspektif aja kalau jujur Bella juga pernah di posisi itu di mana yang meragukan diri sendiri ketika mau coba atau nih bisa nggak ya gitu bahkan kalau misalnya tadi Bapak bilang banyak kan jeleknya gitu ya nih pikiran gitu dan itu sebenarnya bukan salah kita gitu karena menurut Bila juga overthinking dan insecure gitu adalah bagian dari kita juga gitu kan. Eh, tapi Bilo bukan ngasih saran paling cepatnya karena tidak ada yang cepat dan tidak ada yang instan, adanya mie instan. Jadi Bilo jadi Bilo bakalan ngasih cara yang efektif mungkin ya Kak. Mungkin ya Pak gitu. Mungkin Bapak juga kayaknya di sini udah tahu ya. Tapi kalau menurut Bila self talk sih sering-sering self talk karena mungkin itu adalah hal-hal yang kecil gitu ya kayak ngapain sih ngobrol sama diri sendiri gitu. Ngapain sih ngobrol positif sama diri sendiri gitu. Mungkin itu hal kecil yang kadang suka kita sepelein. Tapi kalau kita lakuin berulang kali, kalau kita lakuin secara konsisten, itu bisa berdampak besar banget untuk diri kita sendiri gitu dan fokus ke progres sih, fokus ke progres bukan ke perbandingan gitu. Karena kita suka banget kan bandingin diri kita gitu ya sama orang lain. Kayak kayaknya dia lebih pantas deh. Misal contoh kayaknya dia lebih pantas deh ke Jepang gitu. Sedangkan ya aku apa sih gitu. Itu berhenti kayak gitu gitu. Tapi fokus ke progres kita
fokus ke progres gitu. Sorry ya, kameraku mati nih. Terus yang terakhir adalah mungkin ini kedengarannya agak gimana ya, tapi ini yang Bila terapin juga selama ini untuk mencoba hal-hal baru adalah terobos. Karena menurut Bila bukan tentang hasilnya gitu. Fokus ke punya mindset bahwa yang penting gimana cara kita usaha dan pengalamannya, bukan gimana tentang hasil. Itu yang Bila terapin juga ya ke diri Bila sendiri gitu. Jadi terobos aja, mau coba ini ya udah terobos gitu. Karena bukan tentang hasil dan siapa juaranya, tapi tentang apa sih pengalaman yang kita dapat. Gitu. Cukup sih dari Bila. Thank you. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Kak Sayedatun Nisa Febiani, saya bacakan ya Kak. Maaf sebelumnya Kak, tadi agak kurang menyimak. Izin bertanya Kak, tips untuk mendapatkan beasiswa atau pertukaran pelajar ke luar negara itu bagaimana ya? Oke, terima kasih banyak Kak Febiani ya untuk pertanyaannya ya. Bagaimana tips kita itu untuk mendapatkan beasiswa atau pertukaran pelajar ya Kak ya? Mungkin sedari awal ya Kak ya, kita harus mencari informasi terlebih dahulu terkait beasiswa maupun pertukaran pelajar itu yang kita ingin ikuti gitu. Dengan kita lebih memperoleh lebih awal informasinya atau kita lebih menyiapkan diri dengan baik untuk lebih awal itu membuat kita lebih siap gitu waktu proses pendaftarannya gitu ya Kak ya. Dan di sini eh saya kenapa gitu mungkin bisa dikatakan kok beruntung gitu atau rezeki gitu di pertukaran pelajar ke Jepang kemarin gitu karena sejak awal saya maba itu saya pengen gitu yang namanya IISMA gitu. Nah, IISMA itu kan rata-rata di semester 6 atau 7 ya teman-teman ya. Ternyata waktu di tahunku kemarin kan udah nggak ada IISMA. Kebetulan ada pertukaran pelajaran lainnya gitu yang ke Jepang gitu. Akhirnya mungkin dengan kesiapan saya ini gitu, mungkin dengan seadanya portofolio maupun CV, saya cobalah gitu untuk daftar di uh, student exchange tersebut dan akhirnya ternyata rezeki atau keberuntungan saya itu sih Kak Febiani. Jadi kalau misalnya Kak Febiani nanti mau mungkin S2 ke Jepang gitu mungkin sekarang kan udah ada informasi up to date-nya ya Kak ya untuk LPTP Cica maupun Max itu. Nah, apa sih persyaratannya gitu. Nah, itu bisa kita prepare dari sekarang gitu mumpung belum lulus dan kita bisa cari portofolio yang sesuai atau relate dengan jurusan yang kita daftar nantinya. Itu Kak. Apa ada feedback dari Kak Febiani? Untuk Kak Febiani, apakah penjelasannya sudah jelas? Baik Kak, kalau begitu saya izin bacakan pertanyaan selanjutnya ya. Izin bertanya untuk Kak Odi, dari Kak Odi sendiri, adakah masukan atau saran yang sekiranya dapat membantu mahasiswa yang memiliki impian dan niatan selanjutnya untuk melanjutkan studi ke luar negeri? Oke, ada masukan atau saran yang sekiranya dapat membantu mahasiswa yang memiliki impian dan mimpi. Oke, terima kasih buat Kak Hika untuk pertanyaannya. Apa gitu? Mungkin hal yang bisa kita membantu atau masukan gitu ya dari saya ya agar kita memiliki impian dan niatan ke luar negeri gitu ya kayak kan banyak pepatah ya Kak ya. Mungkin galilah ilmu atau carilah ilmu itu sampai ke negeri Cina gitu. Karena dunia ini luas ya Kak ya. Jadi mungkin dengan kita bisa lah setidaknya kita ada experience untuk studi ke luar negeri itu bisa membuka kayak pemikiran kita gitu Kak. Oh ternyata kayak gini ya gitu. Pendidikan secara global gitu. Karena biar kita nggak stuck dan fokus ke pendidikan Indonesia gitu.
Jadi nanti kalau misal kita udah ada experience di luar negeri, nah pengalaman-pengalaman itu kan bisa kita terapkan Kak di Indonesia maupun untuk mengevaluasi pendidikan yang ada di Indonesia ini. Itu kan mungkin masih terlalu jauh ya Kak ya. Itu kan sebenarnya tugasnya Kementerian Pendidikan. Tapi dengan adanya experience ini ya setidaknya kita bisa menerapkan ke keluarga kita lah gitu Kak ya, ke adik-adik kita maupun ke keluarga ke depannya itu Kak ya. Jadi bisa lebih membuka wawasan mereka-mereka agar nggak rendah hati gitu untuk atau rendah diri gitu untuk lanjut studi maupun belajar ke luar negeri. Itu sih Kak. Apa dari Kak Heka ada feedback? Baik, Kak. Terima kasih banyak sudah cukup menjawab. Baik, sama-sama. Baik, Kak. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Kak Ahnan Ismunandar. Selamat malam, saya Ahnan dari Psikologi Semester 2. Izin bertanya untuk Kak Nabila, bagaimana cara manage untuk percaya diri mulai sesuatu hal apapun? Terkadang rasa malas sering melanda ya, Kak. Gimana cara mengatasinya? Terima kasih. Oke, terima kasih juga. Siapa tadi namanya? Kak Ahnan. Oh ya, terima kasih Kak Hanan. Pertanyaannya keren banget. Kayaknya nggak cuman kamu ya, tapi aku juga dan banyak orang merasa bahwa kayaknya males deh. Dan itu hal yang wajar dan kayaknya hal yang normal yang dirasakan banyak orang gitu ya. Dan aku mungkin cuma bisa kasih saran aja. Mungkin yang pertama bisa ganti fokus dari yang tadinya kamu harus sempurna dan kamu harus bisa sempurna, ganti mindset, kamu harus berani mulai. Jangan jangan tanya, aku bisa nggak ya gitu. Tapi coba ganti, aku berani kok nyoba 5 menit aja. Berani nggak gitu. Ganti itu. Terus lawan malas kamu dengan bikin apa namanya aksi sedikit aja gitu. Contoh kalau misalnya aku nih kalau mau ngerjain tugas gitu ya, aku nggak perlu nunggu, aduh kayaknya males deh, tapi aku cuman mindset aku cuman perlu, aku cuman butuh uh, ngerjain itu sebentar, itu jadinya kita bergerak tuh. Tapi kalau misalnya kita langsung mikir aduh males deh, mager deh gitu, tapi kalau misalnya aku kayaknya cuma perlu ngerjain tugas ini sebentar deh, tapi pasti langsung rasa malasnya hilang sedikit-sedikit gitu. Terus punya kata penguat untuk diri kamu sendiri. Walaupun mungkin bagi sebagian orang kata cuma sekedar kata. Tapi kalau misalnya dilihat lagi lebih dalam, itu justru punya kekuatan tersendiri untuk kamu gitu. Coba bikin kata-kata kayak aku nggak harus siap buat mulai. Tapi aku cuma perlu berani buat mulai. Karena kalau nunggu siap dulu kayaknya nggak semua orang siap nggak sih gitu. Tapi yang dibutuhkan semua orang sebenarnya adalah tentang berani. Kamu punya keberanian untuk itu enggak? Dan penting buat punya pikiran kayak hari ini jadi aku sendiri tuh penting kok, buat cukup mulai tuh udah cukup gitu. Terus ingat, kamu harus ingat ya, ini yang harus kamu ingat banget kalau nggak semua orang percaya diri, tapi mereka tetap jalan. Kayak aku selalu bilang, yang penting coba aja gitu. Yang penting kamu jalan dulu aja gitu. Aku selalu menerapkan itu dan itu efektif sih di aku dan semoga itu juga efektif ya di kamu gitu. Dan apa ya? Lingkungan juga ngaruh. Cari lingkungan dan atau seenggaknya teman-teman kamu yang support kamu untuk produktif dan untuk grow gitu. Dan kalau misalnya manage percaya diri, ya itu tadi yang aku bilang self talk. Karena gini loh teman-teman, mungkin kelihatannya kayak sepele kan yang aku bilang tadi, ngapain sih ngomong ke diri sendiri, ngapain sih positif self talk ke diri sendiri, tapi itu juga bikin pengaruh loh ke kepercayaan diri gitu. Karena aku tuh dulu juga gitu gitu loh, tapi aku menerapkan bahwa aku ngomong ke diri aku sendiri kalau misalnya ya aku akan bisa gitu. Dan uh, ingat yang tadi kalau kita nggak perlu siap untuk mulai, tapi kita cuma perlu keberanian dan bergerak aja buat mulai gitu. Karena percaya nggak percaya deh, justru
dengan kamu mulai kepercayaan dirinya numbuh gitu. Mungkin kepercayaan dirinya nggak numbuh pas kamu belum mulai, tapi pas kamu mau mulai kepercayaan dirinya pasti numbuh. Dan aku percaya itu. Dan kalau misalnya kamu butuh eh support atau misalnya mau cerita banyak, boleh banget untuk DM Instagram aku gitu. Kita saling support sama semua teman-teman di sini gitu. Thank you. Oke, Kak, ada feedback dari Kak Nurdini Bariah untuk Kak Nabila. Setuju, self-talk adalah rekomendasi dari psikologku, dan dengan self-talk itu, dia aku sangat-sangat bikin perubahan. Malam Kak Itu. Nabila. Terima kasih atas jawabannya. Sudah cukup membantu. Oke, thank you juga Kak Ana. Dan bener banget Kak Dini, emang benar self-talk tuh kayak hal yang kecil tapi berimpact besar banget ke kita. Dan semoga itu nggak berguna buat aku Kak Dini, tapi juga berguna untuk kita semua yang ada di sini gitu. Thank you. Baik, Kak. Ada pertanyaan selanjutnya dari Kak Stefani untuk Kak David Todi. Saat pengajuan, apakah membutuhkan esai? Dan apakah ada tips yang bisa membuat esai kita dilirik oleh juri beasiswa? Akhirnya Kak Stefani sudah tanya juga di sesi malam hari ini gitu. Untuk esai sebenarnya nggak ada ya Kak ya kemarin gitu. Cuma dari pengalaman saya gitu dan uh, saran-saran dari uh, dosen-dosen gitu ya Kak ya. Esai agar bisa dilirik oleh juri gitu ya kayak apalagi untuk penerima beasiswa gitu ya kayak kayak kita itu mau menunjukkan mau berkontribusi itu ke apa gitu Kak. Jadi jangan terlalu fokus ke prestasi kita dan sebagainya, tapi fokus ke apa yang sudah kita lakukan gitu Kak ya. Dan dampak apa yang udah kita lakukan itu di essay itu bisa dijelasin gitu Kak ya. Ya, kayak hal di Mawapres juga gitu Kak. Sebenarnya kurang lebih sama gitu. Kalau kemarin saya dengar-dengar cerita di Mawapres nasional itu yang dapat juara itu bukan kita itu tinggi-tinggian prestasi gitu Kak. Dan sekarang kan untuk kementerian kan udah diubah ya kayak namanya ya. Jadi eh, apa ya? Kemarin kan kampus Merdeka untuk tahun kemarin. Sekarang kan yang berdampak itu loh Kak. Nah, itu kan apa maksud berdampak ya? Apa yang sudah kita lakukan itu berdampak apa ke lingkungan maupun ke lingkungan kecil maupun ke diri kita dan lain sebagainya. Itu sih Kak esai yang mungkin bisa dilirik oleh juri-juri penerima beasiswa gitu Kak. Jadi apa yang sudah kita lakukan dan kontribusikan dan pastinya bisa berdampak ke sosial maupun ke lingkungan sekitar. Dari Kak Stefani apa ada feedback? Sudah cukup, Kak. Terima kasih banyak ya, Kak. Sama-sama Kak. Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya mau mengapresiasi, boleh nggak? Saya dari tadi Boleh, Pak. ini, wah jadi bapak ya. Panggil kakak aja nggak apa-apa, teman-teman. Iya, eh, dari tadi saya senang banget gitu ya ngedengerin dan terutama Kak Odi nih setiap kali bicara senyumnya luar biasa gitu ya, mendamaikan hati gitu. Dan saya harap semoga senyumnya Kak Odi nih bisa mengetuk seluruh hati orang Indonesia untuk terus bisa berjuang seperti Kak Odi yang lakukan sekarang gitu ya, memberikan dampak. Wih, keren banget. Eh, itu yang pertama. Terus yang kedua saya pengen tanya, ini kita sampai jam berapa ya biasanya? Masih ada waktu kah kalau untuk saya mau bertanya sampai jam berapa?
Masih bisa ya? Oke. Eh, yang berikutnya saya pengen nanya lebih detail sedikit nggak apa-apa ya? Tapi saya takut ini udah dijelaskan pada saat sesi pemaparan karena pada saat pemaparan saya mohon maaf saya belum bisa hadir gitu ya. Baru baru pas sesi Q&A saya baru bisa hadir. Saya penasaran gini, kakak-kakak terutama pertama untuk Kak Odi ya. Yang beasiswanya kakak ini berarti lebih pakai jalur apa ya kak? Terus kakak itu bisa pakai apa? Bahasa Jepang kah? Atau memang syaratnya hanya bahasa Inggris saja atau seperti apa? Sekali lagi mohon maaf kalau ini sudah dijelaskan gitu ya, karena saya penasaran banget. Terus kalau dari eh, Kak Bila gitu, eh, saya senang banget dari tadi kakak bilang bahwa eh, kita perlu soft talk gitu ya. Terus kadangkala bahkan termasuk saya gitu ya. Kita keseringan soft talk. Terus lama-lama ada konsep namanya toxic positivity gitu. Apapun dipikirnya positif terus gitu. Apakah itu baik, Kak? Kapan kita perlu misalnya mungkin berhenti sejenak gitu ya. Atau kapan waktu terbaik kita mau mensuflokkan diri kita dan kapan waktunya kita untuk berhenti sejenak mungkin supaya kita nggak toxic positivity gitu. Eh, terima kasih teman-teman. Silakan. Baik, mungkin saya izin menjawab terlebih dahulu ya Kak Bila ya, untuk pertanyaannya Kak Andre ya. Ya, Oke Kak. Eh, untuk student exchange ini ya Kak ya, ini melalui apa? Melalui kerjasama kampus gitu ya Kak ya, yang dimana bekerja sama dengan Kanagawa Institute of Technology untuk program riset gitu. Tapi untuk kait ini belum tentu gitu Kak. Setiap tahun itu buka gitu. Jadi tergantung pihak kaitnya gitu. Mau buka kapanpun dan sebagainya gitu Kak. Itu yang pertama. Dan untuk beasiswanya itu sebenarnya diurus oleh pihak kait gitu Kak ya. Untuk jasa scholarship karena kayaknya ada ketentuan gitu di jasa scholarship itu kita kalau nggak salah kemarin itu kita harus menetap u- setidaknya itu 30 hari gitu Kak atau 30 hari ke atas itu Kak untuk mendapat jasa scholarship ini. Jadi kita cuma mungkin kalau kadang kan ada ya Kak ya pertukaran pelajar itu mungkin cuma tukar budaya 7 hari atau berapa hari itu. Nah itu nggak bisa Kak mendapatkan beasiswa jasa scholarship. Jadi kita harus menetap di Jepang itu minimal itu 1 bulan di sana untuk mendapatkan beasiswa jasa scholarship itu. Dan kemarin kebetulan diurus sama pihak kait dan kita hanya mengisi formulir-formulir aja yang disediakan oleh mereka gitu. Dan untuk bahasa Jepang tidak diwajibkan Kak untuk bisa bahasa Jepang gitu. Dan jadi kita fokus ke bahasa Inggris itu. Nah, bahasa Jepangnya digunakan untuk apa? Untuk kita beli di supermarket gitu kan. Kan kebanyakan orang-orang sana kan nggak bisa bahasa Jepang ya Kak ya. Jadi kita otomatis nggak bisa bahasa Jepang, nggak bisa pakai bahasa Inggris ya Kak ya. Jadi kita harus kadang itu Google Translate gitu untuk tanya ini makanan halal apa enggak gitu. Karena kan juga ada yang nggak halal dan sebagainya itu Kak itu. Itu sih Kak apa ada feedback dari Kak Andri sebelum nanti Kak Bila menjawab pertanyaannya Kak Andri. berarti bahasa Jepangnya khusus untuk konbini ya, supermarket gitu ya. Iya Nah, Kak bener. eh, tadi izin bahas eh, beasiswanya apa ya Kak namanya? Jaso scholarship Kak. Jaso Scholarship. Iya. Oke, siap. Terima kasih Kak. Oke, sama-sama Intinya Kak. tetap harus bisa sedikit-sedikit lah ya bahasa bahasa Jepang ya untuk bertahan Iya. hidup. Siap. Iya. Terima kasih Kak. Luar Oke, biasa. selanjutnya saya serahkan ke Kak Bila.
Oke, terima kasih Kak Genta atas pertanyaannya dan terima kasih kalau di juga tadi aku juga nyimak ya beasiswa apa, terus pakai bahasa Jepang dia di sana gitu. Kayaknya perlu ya benar-benar perlu sedikit belajar bahasa Jepang untuk belajar hidup di sana. Seenggaknya bisa bahasa Jepang gitu. Oke Kak, Genta aku izin menjawab pertanyaannya bener banget. Setiap hal sih ini bukan cuma self talk, setiap hal yang dilakukan secara berlebihan juga tidak baik ya. Jadi kapan sih self talk itu? Aduh nanti dikoreksi ya kalau salah. Kapan sih self talk itu? Kapan sih self talk itu perlu kita lakukan gitu? Menurut Gila saat kita lagi butuh dorongan untuk semangat gitu. Ketika kita lagi butuh dorongan untuk semangat, nah nggak apa-apa tuh pakai ngomong tuh sama diri sendiri. Atau misalnya kayak kita lagi biasa-biasa aja nih, terus tiba-tiba ada pikiran-pikiran negatif. Nah itu dipakai self talk tuh perlu nggak apa-apa gitu. Terus kapan self talk tuh nggak maksudnya bukan nggak dibutuhin, tapi kapan self talk itu nggak dipakai? Saat kita ngerasa capek sama sesuatu. Bukan berarti nggak perlu, tapi nggak bisa langsung. Gini, saat kita capek sama sesuatu gitu ya, hal yang perlu kita lakukan ya validasi perasaannya. Bukan ketika kita capek nangis, terus ya udah kita langsung eh, misalnya aku lagi capek nangis terus kayak langsung, ih Bil keren banget nggak lucu, nggak lucu kan? Jadi ada baiknya memang divalidasi. Mau nangis nangis aja, mau cari quotes galau cari aja nggak apa-apa gitu. Posting aja nggak apa-apa gitu jadi divalidasi perasaannya gitu. Karena menurut Bila validasi juga perlu ya gitu. Ketika kita lagi sedih ya nggak apa-apa ngomong ke diri sendiri kalau misalnya memang aku lagi nggak baik-baik aja dan aku lagi sedih itu nggak apa-apa banget karena nggak baiknya adalah ketika kita ngerasain sedih, tapi kita tutup rasa sedih itu pakai self talk yang lama-lama perasaan sedih itu nggak divalidasi, numpuk 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 dan akan meledak pada waktunya gitu. Jadi nggak bagus juga kan gitu. Jadi self talk bisa nggak dipakai saat kita ngerasain sedih. Jadi nggak apa-apa sedih dulu, nangis dulu, tapi nanti kalau misalnya udah dirasa kayaknya udah cukup deh rasa sedihnya gitu kayaknya udah cukup deh nangisnya nah itu baru boleh bangkit lagi dengan self talk gitu jadi uh, self talk harus stop di saat kita ngerasain butuh ditenangin butuh cuman dipeluk butuh nangis tapi kita malah kasih itu sama self talk gitu padahal kita cuman butuh nangis aja gitu jadi boleh di stop dulu self talknya tapi nanti kalau misalnya udah butuh lagi dorongan atau misalnya nanti overthinking lagi gitu atau nanti nangisnya udahan baru boleh self talk lagi gitu apakah dari Kak Genta ada feedback? Aduh rada ngeri ya. Nah, ya ini aku eh berarti ya kalau dari Kak Vila tadi penting banget buat kita mengenal diri sendiri gitu ya. Karena kalau kita nggak kenal diri sendiri, kapan rem kapan gasnya kita bakal bingung tuh. Bener-bener. Soalnya untuk punya kemampuan untuk bisa memvalidasi, terus oh oke aku lagi capek nih gitu ya, ya udah pause dulu. Itu kan berarti bener-bener kita harus bisa berefleksi terhadap diri sendiri. Keren banget. Hari ini aku banyak belajar nih dari Kak Odi sama Kak Gila. Terima kasih ya. Kak, lanjut mungkin sama pertanyaan yang lain. Karena kalau diterusin nanti bisa saya terus yang bertanya gitu ya. Karena saya penasarannya tinggi banget. Terima kasih kakak-kakak semua. Terima kasih juga Kak. Sama-sama Kak, terima kasih juga. Baik, mungkin pertanyaan dari Kak Andre Genta menjadi pertanyaan terakhir pada malam hari ini. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kak David Odi Andriantono dan juga Kak Nabila Septiani yang telah memberikan jawaban yang sangat menginspirasi dan juga seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif dalam sesi tanya jawab ini. Antusiasme dan pertanyaan-pertanyaan menarik yang sudah diajukan sangat kami hargai. Kami berharap jawaban-jawaban yang
telah disampaikan pemateri dapat memberikan pencerahan yang bermanfaat serta meningkatkan pemahaman kita bersama mengenai pengalaman Kak Odi dalam meraih beasiswa teknologi di Jepang dan juga dari Kak Nabila yang telah dibagikan hari ini menjadi kekuatan untuk melewati fase apapun yang sedang kita hadapi saat ini. Selanjutnya, kami akan melanjutkan acara dengan penyerahan sertifikat kepada dua pemateri kita yang luar biasa. Sertifikat ini sebagai bentuk apresiasi atas ilmu yang telah dibagikan kepada kita semua. Halo, mohon maaf ya, ini sinyalku lagi kurang stabil, jadi mohon maaf untuk terkendalanya. Kami dari pihak BEM dan juga DPM untuk eh, rangkaian acara hari ini berterima kasih banyak nih untuk Kak David Odi dan juga kepada Kak Nabila yang sudah hadir dan juga sedang memberikan materi yang sangat bermanfaat karena serius ini ilmunya sangat amat bermanfaat loh Kak Odi. Aku nggak pernah sampai kepikiran. Ternyata kita kalau misalkan untuk persiapan beasiswa dan juga pertukaran pelajar itu memang harus dipersiapkan dengan matang dan kita juga tidak boleh menyepelekan dan juga harus disesuaikan dengan kapasitas dan juga kita harus bisa mendorong keterbatasan yang kita punya. Dan kemudian untuk Nabila, thank you banget. Itu insight-nya keren banget. Itu juga membuka aku juga karena kan kebetulan kita juga pasti ada banyak hambatan-hambatan yang kita takut untuk keluar dari zona nyaman tersebut. Tapi dengan hari ini mudah-mudahan teman-teman semua juga bisa merasakan manfaat yang sama dengan aku dan juga teman-teman yang lain. Kalau gitu, izin untuk memberikan apresiasi kepada Kak David Odi dan juga kepada Kak Nabila Septiani. Mudah-mudahan hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua ya Kak. Dan mudah-mudahan jangan kapok juga ya untuk menghadiri rangkaian acara BEM yang lain. Dan siapa tahu bisa diundang lagi oleh kita. Jangan kapok. Oke, kalau gitu untuk mempersingkat waktu silakan Kak Asti bisa dipandu. Silakan Kak Asti atau boleh dibantu Kak Rahel untuk screenshotnya. Oke, aku mulai screenshotnya ya, Kak Odi. Iya, Kak. Silakan. Oke, satu, dua, tiga. Oke, terima kasih, Kak. Sekarang Sama-sama, untuk Kak. Kak Nabila ya. Ya, yuk boleh langsung aja kakak operator. Oke, satu, dua, tiga. Thank you, Kak. Thank you.
Silakan Kak Asti. Halo teman-teman, kebetulan Kak Asti juga ada kendala jaringan. Boleh di open mic dulu, maaf, open kamera kok jadi mikrofon, jangan nanti kita kebingungan nih harus ngomong apa nih, nanti ada pertanyaan lagi jam 12 malam selesainya. Oke, oke, teman-teman boleh di open kameranya supaya kita juga bisa dong berkenalan secara tatap muka juga kepada teman-teman yang sudah hadir. Kita akan melakukan sesi untuk screenshot seluruh peserta. Silakan kepada Kak Nabira, ke Kak Rahel Namira, boleh dibantu? Bentar ya, karena aku mau screenshot. Oke, 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih semuanya. Kak Asti, apakah sudah bisa masuk atau masih ada kendala? Sudah, Kak. Oke. Terima kasih ya, Kak, atas bantuannya. Oke, dengan demikian, acara webinar kali ini telah selesai. Sekali lagi, terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung acara ini, terutama kepada Kak David Odi Endriantono dan juga Kak Nabila Septiani yang telah memberikan materi yang sangat menginspirasi. Semoga kita semua dapat termotivasi pada malam hari ini dan juga untuk termotivasi. Sepertinya sudah, Kak. Oke teman-teman, Kak Nabila, Kak David Odi, terima kasih banyak ya. Pak Genta, makasih banyak sudah ikutan hadir. Kita nggak nyangka. Kak David, jangan bosan ya Kak. Oke, makasih banyak ya teman-teman semua. Selamat beristirahat. Untuk presensi sudah ditaruh di kolom chat. Teman-teman boleh ya isi presensinya, karena ini akan menjadi syarat untuk mendapatkan sertifikat. Dan jangan lupa untuk mencantumkan minimal 1 screenshot, karena ini akan menjadikan salah satu syarat yang kami gunakan dalam pengisian G-Form. Bila ada kendala, mohon menghubungi panitia yang bertugas. Nanti teman-teman bisa cek panitia yang bertugas di grup WhatsApp webinar kita. Selamat malam ya semuanya. Terima kasih banyak untuk kehadirannya dan semoga akan selalu bermanfaat untuk teman-teman.